Shalom, selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Satu sukacita yang begitu besar yang kembali kita rasakan, di mana di waktu yang begitu luar biasa ini kita akan kembali mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat. Pada hari Sabat yang indah ini telah bersama dengan saya hamba Tuhan Pendeta Muda Joshua Sihan. Selamat hari Sabat Pak Pendeta. Selamat Sabat Pak Pendeta, selamat Sabat juga bagi kita semua yang dimanapun Anda berada. Kita akan mempelajari pekabaran firman Tuhan hari ini ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita telah masuk pada pelajaran yang ke-13 dengan judul Kristus dalam cawan lembur. Sebelum kita lanjut, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di sorga, pada kesempatan kali ini kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada pelajaran yang ke-13. Kami mengharapkan biarlah Tuhan akan mengurniakan kami kuasa Roh Kudus dari sorga sehingga kami akan mengerti setiap pelajaran yang akan kami pelajari. Bersama-sama dengan kami di sepanjang ibadah ini, ampuni kami yang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada pelajaran yang ke-13 dengan judul Kristus dalam cawan lebur. Ayat hafalan kita dalam Matius 27 ayatnya yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat banyak sekali masalah yang terjadi, banyak sekali penderitaan yang terjadi, pernahkah timbul di dalam pikiran kita bertanya-tanya kira-kira awal mula dari penderitaan ini? Dan siapa yang pertama kali melakukan dosa ini? Di dalam pelajaran kita mengatakan bahwa dosa ini muncul oleh karena makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan ini membuat sebuah kesalahan di dalam kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi Yesus mengetahui konsekuensi yang harus diterima karena dia mengaruniakan kehendak bebas kepada setiap ciptaannya. Dan bahkan ketika kita perhatikan, kita baca ketika Yesus datang ke atas dunia ini, dia harus mengalami banyak penderitaan oleh karena dia memilih untuk memberikan kehendak bebas kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Untuk itu pada hari Sabat ini kita akan mendalami tentang apa saja yang diderita Yesus demi kita dan apa saja yang dapat kita pelajari dari penderitaannya. Untuk itu Pak Pendeta, satu pelajaran pertama yang ingin kita diskusikan bersama, ketika Yesus lahir ke atas dunia ini. Mungkin Pak Pendeta boleh jelaskan kepada kita, pada pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kehidupan tahun-tahun awal dari Yesus? Apakah dia juga mengalami banyak penderitaan, Pak Pendeta? Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Jenry Lumele. Bahwa pelajaran sekolah Sabat kita ini mengarahkan kepada satu entitas Kristus sendiri. Selama ini kita mempelajari cawan lebur Kristus itu merujuk kepada hubungan manusia. Sekarang pusatnya adalah Yesus Kristus itu. Yesus Kristus dalam cawan lebur itu. Bahwa inilah yang menjadi satu hal pribadi untuk menentukan keselamatan bagi manusia. Nah, oleh sebab itu, di mana kita bisa pahami, kita dapati cerita awal mula Yesus itu akan mendapatkan pelayanan dan permulaan-permulaan yang dia dapatkan. Bahwa kitab suci itu memberikan banyak informasi dalam pengalaman, perjalanan, kehidupan dan pelayanannya. Namun tahun-tahunnya tidak disampaikan. Oleh sebab itu, apa yang kita ketahui? Bahwa permulaan-permulaan itu yang dihadapi oleh Yesus itu adalah ketika Yesus pertama kali hidup di dalam dunia ini bukan dalam keadaan yang kaya. Ini perlu kita pahami. Manusia hidup di dunia ini pengen hidupnya apa? Kaya. Beda dengan Kristus. Hidupnya penuh dengan apa? Kemiskinan. Yang lebih parahnya lagi, dia lahir di mana? Di kandang domba. Ini adalah bukan kemiskinan. Ini adalah salah satu hinaan. Saya lahir di rumah sakit. Juru selamat saya lahir di mana? Kandang domba. Ini menjadi satu bukti penghinaan. Tetapi inilah yang harus dilakukan oleh Yesus. Awal mula yang dia hadapi ketika dia lahir ke dunia ini. Oke. Dan dia pun harus menghadapi apa? Orang-orang yang apa?
mau membunuh dirinya. Kita harus lihat respon cepat bagaimana Yesus itu melihat, bagaimana Yesus itu menjalani kehidupan hari-hari di mana dia memulai kehidupan itu. Kira-kira begitu, pendeta. Oke, baik, terima kasih pendeta. Jadi bisa kita lihat bersama ya, walaupun hanya sedikit informasi yang bisa kita peroleh dari kehidupan tahun-tahun awal Yesus, tapi kita bisa mendapatkan bahwa penderitaan juga yang dialami oleh Yesus Ya. di tahun awalnya. Dari semenjak dia lahir, bahkan di masa kanak-kanaknya, di mana dia adalah Allah yang datang sebagai manusia dan dia harus hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan kira-kira bagaimana kehidupannya saat pelayanan ya? Apa saja kesulitan yang dia hadapi, apa saja hal-hal yang dia peroleh pada saat pelayanannya? Mungkin pendeta boleh menjelaskan kepada kita. Baik, terima kasih pendeta atas pertanyaannya. Bahwa kita bisa lihat mundur sejenak bahwa Yesus sekarang sebagai seorang anak, dia akan merasakan hinaan. Dia akan merasakan satu siksaan, dan itu terus menyentuh dirinya dengan apa? Dosa. Ketika Yesus lahir ke dunia ini, dia sekarang harus menghadapi sentuhan dosa itu di dalam dirinya. Dan itu dia harus lakukan. Dan pelayanannya itu pun harus kita lihat arah tujuannya dan maksud daripada pelayanan yang dia sampaikan. Nah, oleh sebab itu, pelayanan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah salah satu tindakan rencana sorga. Berarti dengan kata lain, bukan rencana siapa? Manusia. Nah, oleh sebab itu, sebagai umat Allah yang penuh dengan keberdosaan ini, pelayanan Yesus itu menjalaninya tidak seutuhnya lancar. Banyak rintangan. Dia menghadapi siksaan, dia juga menghadapi apa? Hinaan. Bahkan para pemimpin agama menolaknya, rakyat pun menolaknya. Yang lebih parahnya lagi tuh, rakyat jelata. Rakyat jelata. Sehingga dia mendapatkan apa? Penolakan, hinaan, cacian, bahkan itu menjadi satu penyakit yang pasti baginya. Tapi dari lain itu juga, dia tetap harus menjalani pekerjaan itu, karena itu adalah rencana sorga. Terima kasih, pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk bagaimana penjelasan di hidup pelayanan Yesus ya. Walaupun dia hanya melayani 3,5 tahun, tapi banyak penderitaan yang dia alami. Ya. Semenjak dia mulai melayani sampai akhirnya bertubi-tubi penderitaan yang dialami. Dia harus menghadapi penolakan, dia harus menghadapi penghinaan, tetapi itu semua harus dia lakukan. Karena itu adalah rencana sorga. Tapi ada yang menarik yang dapat kita perhatikan di dalam Markus 14 ayat 34. Di sana mengatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya, jadi ini adalah sebuah perkataan yang Yesus sampaikan di Taman Getsemani ketika dia sedang bersama dengan beberapa muridnya. Tapi di sini ada satu kata yang menarik di mana Yesus mengatakan bahwa dia sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, kira-kira pendeta apa yang Yesus rasakan sehingga dia begitu sedih sampai dia mengatakan dia seperti mau mati rasanya pada saat itu? Baik, terima kasih pendeta atas pertanyaannya. Disinilah awal mula Yesus akan menghadapi siksaan yang nyata itu. Walaupun dalam pelayanannya dia itu merasakan apa? Hinaan, penolakan. Bahkan para pemimpin agama katakan, engkau menghujat Allah. Tetapi nyatanya di sini adalah rasa sakit yang dialami oleh Yesus menyatakan sentuhan tubuhnya nanti. Dan inilah dia mengatakan, hatiku sangat sakit seperti mati rasanya. Bahwa kita bisa lihat dalam pelajaran sekolah Sabat ini, bahwa dia merasa bahwa oleh dosa dia dipisahkan oleh Bapa. Oleh Bapa. Dan selanjutnya itu katakan, penderitaan ini dia tidak harus mengerahkan kekuatannya. Pertanyaannya, apakah Yesus bisa menghindari siksaan yang menyakitkan itu? Saya rasa bisa. Tetapi ketika dia melakukan itu,
apa yang terjadi? Maka rencana sorga itu akan apa? Batal. Inilah yang harus dilakukan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia, bukan menyelamatkan dirinya. Ini yang harus kita pahami. Oleh sebab itu, Yesus adalah salah satu pengganti manusia untuk memperoleh keselamatan yang akan didapatkan oleh manusia. Dan oleh sebab itu, Kristuslah yang harus menderita. Kristus yang harus menderita. Dengan menunjukkan apa? Inilah keadilan Allah itu bagi saya yang diberikan oleh siapa? Yesus Kristus itu. Yang menjadi juru apa? Juru selamat, juru syafaat, baik sorga maupun dunia. Terima kasih pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi bagaimana kesedihan, kesusahan yang Yesus rasakan ya. Di pelajaran sekolah sahabat kita juga bilang apapun yang Yesus derita selama 33 tahunnya di bumi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mulai ia hadapi di jam-jam terakhir sebelum disalib ya. Jadi perbandingan antara 30 tahun hidupnya dengan jam-jam terakhir sebelum dia disalib ternyata lebih berat yang jam-jam terakhir itu ya. Walaupun yang telah Pak Pendeta jelaskan ketika dia masih masa kanak-kanak, masih remaja, dia harus hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, dia merasakan begitu banyak kesusahan, begitu banyak kesedihan. Di dalam pelayanannya dia harus dihina, dia harus ditolak. Tetapi ternyata sesuatu hal yang paling berat dia rasakan daripada itu semua adalah jam-jam terakhir ketika sebelum dia disalibkan. Ya, itulah mengapa tadi yang Pak Pendeta juga telah jawab dari pertanyaan, hati Yesus itu sangat sedih seperti mau mati rasanya. Inilah yang dia rasakan karena begitu berat penderitaan yang dia rasakan. Nah, bagaimana ketika Allah disalibkan? Ya, tadi kan kita telah melihat apa yang Yesus rasakan dari masa kanak-kanak, dalam pelayanannya, dan bahkan ketika di Taman Getsemani yang dia sempat bilang dia seperti mau mati rasanya. Dan kira-kira apa lagi situasi yang Yesus rasakan ketika dia disalibkan, Pak Pendeta? Baik, terima kasih pendeta. Saya mau tambahkan sedikit penjelasan bahwa Kristus dalam cawan lebur. Apa yang dihadapi manusia itu yang akan dihadapi oleh Yesus. Tapi yang dihadapi Yesus itu adalah ada satu motivasi bagi saya atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Apakah saya pernah dihina? Ya, saya pernah dihina sebagai manusia. Apakah saya pernah ditolak? Ya, saya pernah ditolak oleh manusia. Setelah itu apa lagi? Apakah saya merasakan rasa sakit hati? Ya, saya harus merasakan rasa sakit hati. Yesus juga pun harus merasakan. Itulah penolakan, itulah hinaan, itulah penderitaan. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus itu adalah untuk menunjukkan bahwa seorang manusia yang menjadi juru selamat sanggup menjalani kehidupan ini. Apakah Yesus sabar? Ya, sabar. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat di sini. Disinilah secara komplit dan keseluruhan apa yang dihadapi oleh Yesus. Dia dihina dari omongan, dia terima. Dia dicaci, diterima. Bahkan sentuhan tubuh pun akan dia dapatkan. Itu dikatakan komplit. Bahwa kita bisa lihat rencana sorga adalah penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Dan penebusan itu dia harus rasakan apa? Kematian. Karena kematian dengan penyalipan adalah salah satu hukuman terberat yang dijatuhkan bangsa Romawi kepada siapapun. Dan bangsa Israel pada saat itu juga mendukung akan hal itu yang akan didapatkan oleh siapa? Yesus. Nah, oleh sebab itu, ini adalah salah satu hukuman yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan bagi seseorang yang dibunuh secara seperti itu. Seperti yang apa? Disalibkan. Anak Allah secara khusus. Yesus sendiri. Pertanyaannya bagi kita, apakah ini sesuatu hal yang kejam? Ya.
sesuatu hal yang paling kejam. Bahkan untuk penjahat pun, seburuk apapun, betapa tidak adilnya bahwa Yesus itu melakukan hal yang akan dilakukannya. Dia tidak bersalah, tapi dia harus mendapatkan itu. Bagaimana dengan saya? Apakah saya siap untuk mendapatkan hukuman penyalipan itu? Saya sebagai manusia rasanya berat. Tetapi itulah yang paling apa? Menyedihkan. Dianiaya, diperdaya. Nah, Yesus menderita di dalam sesuatu lebih dalam. Dalam sekali itu penderitaan itu. Karena dia harus merasakan inilah dosa yang dilakukan oleh manusia. Sudah dalam, gelap, dan juga apa? Menyakitkan. Itu sama seperti jurang maut. Itulah yang dikatakan Yesus, dia masuk ke dalam jurang maut. Nah, oleh sebab itu, Allah disalibkan itu adalah salah satu penyalipan yang akan terjadi dengan menjalankan rencana siapa? Surga. Rencana Allah Bapa, bukan rencana manusia. Manusia menunggu sehingga di depan matanya sendiri pun dia tidak mengetahui bahwa itu adalah siapa? Juru selamatnya. Oleh sebab itu, bahwa ini juga menunjukkan tentang keadilan Allah, murka Allah terhadap apa? Dosa. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta ya, tentang bagaimana kesulitan yang Yesus alami selama proses penyaliban ya. Satu penekanan juga dibilang dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa penderitaan fisik Kristus adalah ringan jika dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ini lebih dari sekedar pembunuhan orang yang tidak bersalah, pendeta ya. Jadi walaupun dia pada saat itu dicambuk, dia disiksa, dia disalibkan, tapi penderitaan itu ternyata lebih berat di dalam dirinya. Ya, bagaimana dia harus menanggung dosa semua orang. Inilah yang dirasakan Yesus pada saat ini ya. Suatu pelajaran yang luar biasa yang telah kita peroleh. Pak Pendeta, ketika kita telah belajar tadi tentang bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana penderitaan yang dia alami selama kehidupannya, ya pastinya ini juga akan menolong kita ya. Kita juga mengalami penderitaan, walaupun penderitaan kita bisa dibilang tidak sebanding dengan apa yang Yesus hadapi. Tapi apa pelajaran yang dapat kita peroleh ketika kita melihat penderitaan yang Yesus hadapi, yang juga pastinya akan menolong ketika kita menghadapi penderitaan. Baik, terima kasih pendeta. Jadi hal yang patut untuk didapatkan oleh manusia melalui Yesus Kristus ini, bahwa kita harus membiasakan diri selama kita masih ada di sini, selama kita masih ada di dunia ini, kita harus merasakan penderitaan itu. Mengapa? Karena saya yang sudah berdosa ini, saya yang disiksa oleh dosa, saya yang sering melakukan keberdosaan itu. Oleh karena saya sudah jatuh di dalam apa? Kesalahan saya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Yesus. Dia yang tidak pernah berdosa, dia yang tidak mengenal dosa, dia yang lahir ke dunia ini, sekarang dia harus bersentuhan dengan dosa itu. Bersentuhan dengan dosa itu. Jadi ketika Yesus sedang bersentuhan dosa itu, melalui kelahirannya, dia harus merasakan penderitaan yang dialami siapa? Manusia itu. Penderitaannya lebih buruk daripada yang dihadapi oleh siapa? Manusia. Oleh karena apa? Salah satu hal yang dia lakukan adalah penderitaan apa? Di kayu salib itu. Di kayu salib. Kenapa kita bisa bilang dia di kayu salib? Sedangkan orang yang berada di kayu salib itu adalah melakukan apa? Kesalahan, kejahatan. Dan itu adalah salah satu bentuk apa? Hukumannya. Terus berbeda dengan Yesus. Orang yang tidak bersalah akan menderita. Jadi penderitaan itulah yang harus Yang harus dipikul, diangkat,
diangkat. Siapa? Yesus sendiri yang menjadi satu bentuk apa? Kesedihan manusia. Itulah yang Yesus rasakan pada saat hari ini. Dia harus memikulnya itu dengan apa? Duka cita. Duka cita. Oke, oleh sebab itu, sebagai manusia secara individu, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, dia menderita untuk siapa? Kita. Untuk manusia. Kita semua. Di mana? Di dunia ini. Karena dunia ini adalah apa? Ciptaannya. Ciptaan Allah. Oke. Oleh sebab itu, ketika kita menderita, kita harus mengingat apa? Hasil daripada perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Yesus. Kita harus melihat penderitaan yang dilakukan oleh Yesus. Karena ini adalah apa? Salah satu janji yang harus dihasilkan melalui apa yang telah dilakukan siapa? Yesus bagi saya. Saya tidak perlu mengingat penderitaan saya. Karena saya sekarang sudah diselamatkan melalui Yesus Kristus. Yang sekarang yang saya hadapi adalah ketika saya merasakan penderitaan dalam kehidupan berdosa ini, tentu saya harus mengingat siapa? Yesus, penderitaan yang dia jalaninya. Maka saya tergugah hati saya, terbuka, dan senantiasa saya seutuhnya percaya kepada Tuhan. Kira-kira begitu, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta, luar biasa sekali ya. Jadi penderitaan yang Yesus alami itu juga menolong kita ketika kita menghadapi penderitaan ya. Yesus telah menanggung penderitaan yang seharusnya bukan dia yang tanggung. Seharusnya kita yang tanggung penderitaan itu. Ya, penderitaan yang berat yang dia tanggung, dia harus disalibkan oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi dia mau menanggung itu semua ya. Sehingga sesuatu yang harus kita lakukan adalah kita berterima kasih kepada Yesus Kristus. Ya, dalam pelajaran kita pada pelajaran 13 ini tentang Kristus dalam cawan lebur. Jadi kita yang tinggal di atas dunia yang berdosa ini, kita juga menghadapi cawan lebur ya. Dari pelajaran pertama sampai pelajaran 13 ini menjelaskan kepada kita tentang apa cawan lebur yang kita hadapi, bagaimana kita menanggung cawan lebur itu. Dan bahkan dalam pelajaran 13 ini yang Pak Pendeta tadi dijelaskan, bahwa Yesus menghadapi hal yang sama yang kita hadapi, dan bahkan dia lebih lagi menghadapi hal itu semua. Tetapi dia bisa menanggung itu semua. Dan pastinya ini juga bisa menjadi kekuatan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada di rumah Pak Pendeta ya. Dan untuk bagian terakhir Pak Pendeta mungkin boleh merangkumkan seluruh pelajaran kita pada hari Sabat ini dengan judul Kristus dalam cawan lebur. Baik, terima kasih Pendeta. Satu hal yang harus kita berikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini oleh karena penebusannya, kita harus berterima kasih. Saya harus berterima kasih kepada pencipta saya. Saya harus berterima kasih kepada penebus saya yang sudah menanggung keberdosaan saya. Nah, ini penting bagi kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita selalu sering mengucap syukur berterima kasih kepada pencipta dan juga penebus kita? Karena apa? Dia sudah menanggung hukuman dosa yang telah saya perbuat, yang sudah Anda saudara perbuat. Nah, oleh sebab itu, bagaimana saya harus mengucap syukur? Melalui iman saya percaya dapat berdiri sempurna di hadapan Allah. Dan sepanjang kehidupan ini, sejarah umat manusia itu terbentang di hadapan siapa? Penebus dosa manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena dia menerima baptisan apa? Darahnya yang akan dia persembahkan kepada Bapaknya untuk penebusan bagi saya, bagi saudara yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini. Dan Alkitab menjelaskan itu, bahwa dosa dan penderitaan dihasilkan oleh kita, bukan Allah, bukan Yesus. Tetapi yang menanggungnya siapa? Yesus sendiri. Nah, Tuhan yang menciptakan kita dengan apa? Kasih.
dengan kasih karunia-Nya. Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita, dan oleh pengorbanannya melalui Yesus Kristus, ini menjadi satu tanggung jawab kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Yesus Kristus oleh karena penebusan yang Dia berikan kepada kita. Demikian pendeta. Baik, luar biasa sekali Pak Pendeta ya. Jadi inilah pelajaran yang luar biasa yang dapat kita peroleh di sepanjang triwulan ini, dan bahkan khususnya sepanjang Sabat ini, tentang Kristus dalam cawan lebur ya. Jadi di dalam cawan lebur ini kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mau menderita bersama-sama dengan kita, dan Dia juga selalu menguatkan kita di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Inilah satu pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Biarlah melalui pelajaran ini dengan kuasa Tuhan kita semakin dilengkapi untuk dapat terus hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Untuk itu Pak Pendeta, sebelum kita menutup acara diskusi kita, Pendeta mungkin boleh memimpin kita di dalam doa tutup. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami permuliakan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami telah mempelajari sebagian besar pekabaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi satu pekabaran bagi kami, menjadi satu bekal dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa setia di hadapan Tuhan, yang mengingatkan kami atas setiap perjalanan kehidupan yang dihadapi oleh Yesus dengan bersentuhnya hidupnya dengan dosa itu. Inilah menjadi satu harapan kami. Oleh karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus, maka kami memperoleh kasih karunia dan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Terpujilah nama Tuhan dan ditinggikan. Ampunilah segala dosa kesalahan yang selama ini kami perbuat, baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Inilah akhir dari acara diskusi kita pada hari Sabat ini. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.